Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Milenial, perkenalkan nama saya Mazai Karamina Kusuma. Saya mahasiswa Universitas Yarsi jurusan akuntansi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu ekspor impor data dan statistik deskriptif pada SPSS versi 22. Apa tuh Kak ekspor impor data dan statistik deskriptif? Nah, daripada kepo, mending simak langsung videonya ya. Ekspor database pada SPSS yaitu mengubah file data dari format SPSS ke format lain. Contohnya, mengubah file dari format SPSS ke format Excel. Import database pada SPSS yaitu mengubah file dari format lain ke dalam format SPSS. Contohnya, mengubah file data format Excel ke dalam format SPSS. Nah, ini adalah contoh data yang sudah saya bikin untuk nantinya diekspor atau diubah ke format Excel. Sebelumnya, saya ingin memberitahu apa saja icon-icon ini nih yang ada di data ini. Lalu apa itu variable view? Variable view itu tempat di mana kalian ingin mengolah data kalian itu. Istilahnya tuh ngedit datanya lah. Nah, sedangkan data view itu hasil dari olahan kalian di variable view. Seperti usia, gender, tanggal lahir, IPK, sikap, agama, tinggi, berat itu namanya variabel, nama variabel. Nah, di bagian name kan tertulis tuh usia, gender, tanggal lahir, dan lain-lain. Lalu untuk type itu menentukan jenis datanya, menentukan jenis variabelnya. Misalnya usia itu numerik, gender string, tanggal lahir date, dan seterusnya. Nah, kenapa usia tipenya numerik Kak? Karena di sini usia itu berupa angka 19, 20, dan seterusnya. Kalau gender string karena itu berupa huruf atau karakter seperti L, P, LP. Nah, sikap juga A, C, B seperti itu. Pokoknya untuk data yang berupa angka, jenis tipenya itu numerik, sedangkan yang berupa huruf itu pakainya string. Lalu untuk tanggal lahir, kan ini ada data ada huruf ya. Kalau tanggal itu tipe datanya atau tipe variabelnya itu berupa date. Ini banyak nih variabel type-nya. Dan numerik, koma, dot, scientific, notation, dollar, custom currency, dan string. Tapi biasanya di dalam SPSS ini yang sering digunakan yaitu tipe numerik dan string seperti itu. Nanti kalau misalnya udah dipilih nih tipenya, tinggal kalian klik OK. Nah, kalau bagian weight itu untuk menentukan jumlah huruf atau karakter di dalam satu variabel atau satu kotak ini. Ini kalian bisa atur nih jumlahnya, bisa 0 sampai angka paling besar deh pokoknya. Nah, di sini kenapa saya pakai yang 8? Karena biasanya standarnya itu 8. Tapi di sini bisa diubah nih 11 karena tanggal lahir kan panjang tuh. Untuk desimal itu menentukan jumlah angka di belakang koma. Ini seperti ini. Kan di sini usia nggak ada angka di belakang koma kan, bilangan bulat. Sedangkan IPK ada angka di belakang koma yaitu 2 angka nih, 3,75 ada 2 angka di belakang koma. Nah, berarti di decimal places-nya ini kalian isi angka 2 untuk bagian IPK. Nah, kalau label itu untuk memberi keterangan ini usia apa, gender apa, sikap apa, tinggi apa gitu. Nah, untuk bagian values untuk memberi keterangan juga untuk data atau variabel berupa angka seperti ini. Sikap kan variabelnya A, C, A, B. Nah, ini apa nih maksud huruf-huruf ini? Terus kalau agama 1, 2, 3, 4. Nah, kalian kasih deh keterangan di sini nih values-nya. Dimana A itu baik sekali, B baik, C cukup, D kurang baik. Kalau udah, kalian klik OK. Untuk bagian agama,
Angka 1 menandakan Islam, 2 Kristen, 3 Katolik, 4 Hindu, 5 Buddha. Nah, cara ngisinya gimana nih? Nah, contohnya di bagian gender. Tadi kan bagian gender LP. Nah, kalian kasih keterangan di values. Misalnya L itu untuk laki-laki. Kalian klik add, nah masukkan. Terus untuk P, kalian ketik perempuan. Lalu di add lagi. Nah, kalau udah, kalian klik OK. Nah, seperti itu. Nah, terus bagian kolom situ sama kayak width. Nah, si kolom ini lebarnya mau semana? Misalnya di data view, yang bagian tanggal lahir kamu lebarin nih. Nanti di sini otomatis berubah. Kolomnya panjangnya jadi 16 seperti itu. Untuk align, kalian untuk nentuin nih di data view datanya mau rata kanan, kiri atau tengah. Kalau rata tangan, maksudnya rata kanan. Dan saya right nih. Nah, nanti bakal berubah tuh bagian usia rata kanan semua. Itu karena saya milihnya center biar lebih rapi aja gitu. Untuk bagian measure ini untuk nentuin skala dari variabel itu, misalnya usia variabelnya scale, gender bagian measure-nya itu nominal, terus sikap itu ordinal. Nah, kalau scale itu biasanya untuk kayak rasio atau interval usia. Kalau nominal itu untuk mengklasifikasikan, kayak misalnya L itu laki-laki, P itu perempuan. Kalau ordinal itu untuk membedakan atau meranking variabel, misalnya untuk A kan tadi baik sekali, B baik, C cukup, seperti itu. Nah, gimana nih cara ubah data SPSS ini ke bentuk Excel? Langkah pertama yaitu kalian klik icon di sebelah kiri ini, yaitu icon save. Nah, kalian klik nih. Nah, terus kalian tulis nama filenya apa. Misalnya nama filenya data Moza gitu ya. Nah, di sini jenis filenya itu udah otomatis SPSS. Tapi kalian bisa save nih dalam format lain sesuai keinginan atau kebutuhan. Jangan lupa pilih lokasi penyimpanan file kalian yang mudah dicari. Kalau saya lebih prefer downloads karena lebih mudah ya untuk dicari nantinya. Tapi balik lagi ke pilihan masing-masing. Kalau udah diatur semuanya, tinggal klik save deh. Itu nanti kalian tinggal cari di file lokasi penyimpanan yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, tadi setelah kalian save kan datanya masih untitled gitu. Nah, setelah di save datanya berubah tuh namanya jadi data Moza kayak gitu. Nah, lalu gimana Kak kalau impor data? Kalau impor data kan berarti dari file lain ke file SPSS. Nah, nanti saya berikan contoh data dari file Excel-nya. Nah, ini contoh data berupa file Excel. Untuk diimpor ke bentuk SPSS itu, kalian bukanya di aplikasi atau software SPSS-nya. Kalau mau impor data, kalian klik bagian yang berbentuk folder nih sebelah kiri, tadi di sebelah icon save. Nah, kalian klik. Nah, kalian cari nih data Excel tadi tuh kalian simpannya kan di mana? Ada di mana lokasinya? Tapi sebelum kalian pilih lokasi penyimpanan, kalian klik dulu nih jenis
filenya itu file apa? Berarti kan di sini file Excel karena kita kan mau impor data Excel ke SPSS. Nah, nanti muncul nih. Nah, nama datanya sesuai lokasi penyimpanan. Tadi saya nyimpannya di file atau folder downloads, yaitu data latihan impor dan ekspor data. Nah, kalau udah dipilih, kalian klik open. Nanti kan muncul seperti ini, lalu klik OK. Nah, data yang tadi di Excel itu berubah jadi SPSS seperti ini. Oke, caranya mudah bukan? Itulah contoh atau tutorial ekspor dan impor data. Statistik deskriptif adalah metode penyajian suatu data berupa ringkasan statistik seperti mean, median, modus, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan lain-lain. Berikut adalah contoh data yang akan saya bikin statistik deskriptifnya nanti di SPSS. Namun sebelumnya saya ingin membuat statistik deskriptifnya di Microsoft Excel ini. Caranya gimana? Dengan menggunakan formula Excel. Misalnya saya ketik di sini maksimum, nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Nah, formula untuk nilai maksimum yaitu sama dengan max buka kurung, lalu misalnya kalian mau tahu nilai maksimum dari salary, kalian tinggal klik ini terus di blok ke data paling akhir. Kalau udah ditutup kurung, nah itu lalu klik enter. Untuk minimum sama dengan min buka kurung, blok lagi, atau kalau kalian nggak mau blok biar lebih simple aja, kalian lihat ini jumlah datanya ada berapa, ada sampai 197 kan, berarti A2 titik 2 A197 kurung, klik enter, keluarkan. Untuk rata-rata formulanya yaitu average, buka kurung, A2 dari kolom A sampai A197 ditutup kurung. Terus untuk standar deviasi sama dengan STDEV. Buka kurung A2 A197 tutup kurung. Keluar tuh nilai maksimum sekian, minimum sekian, rata-rata, standar deviasi. Tapi kan kalau di Microsoft Excel tuh kayak kelihatannya lama ya, nggak instan, nggak simple. Nah, ini saya mau kasih tutorial menggunakan SPSS yang nanti langsung otomatis keluar ketika menggunakan menu-menu yang ada. Ini adalah data Keosa yang tadi di Excel yang udah saya ubah ke bentuk SPSS melalui metode impor data yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini saya ingin membuat statistik deskriptifnya. Nah, langkah pertamanya itu kalian klik menu Analyze, lalu Deskriptif Statistik, bagian deskriptif. Nah, di sini kan muncul option kayak gini ya. Nah,
semua variabel yang ada di ruas sebelah kiri, di bagian sebelah kiri, ini nanti kalian pindahkan ke bagian variabel sebelah kanan. Oke, kalian CTRL-A aja biar lebih cepat. Lalu kalian klik tombol panah kanan. Nah, nanti kan udah berpindah ke sebelah kanan semua ya. Terus di bagian option, kalian pilih descriptive. Statistiknya mau apa aja. Kalau di sini saya milihnya mean, standard deviation, minimum, dan maksimum. Kalau udah dipilih, kalian klik continue. Lalu klik OK. Setelah kalian klik OK, langsung muncul tuh statistik deskriptifnya dalam bentuk tabel seperti ini. Dari variabel salary sampai salary N. Nah, untuk N ini yaitu jumlah sampel dari setiap variabel. Jadi kalau ini nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. Untuk salary nilai minimumnya 223, maksimumnya 14.822, rata-ratanya 1.296,23, standar deviasinya 1.411,332. Nah, sebelumnya kan tadi kita udah coba hitung di Microsoft Excel-nya. Coba kita lihat ya kembalinya sama hasilnya. Nah, hasilnya kan sama tuh. Nilai maksimumnya 14.822, minimumnya 203, rata-ratanya 1.296,23 sekian, standar deviasinya 1.411,33 sekian. Demikianlah tutorial ekspor impor data dan membuat statistik deskriptif di SPSS versi 22. Semoga video tutorial tadi bisa bermanfaat bagi sobat milenial semuanya ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.